Balik lagi di layar Aksi ID. Kali ini ada cerita tentang seorang petugas yang nekat nyusup ke dunia malam. Bukan buat party, tapi buat nyari anaknya yang diculik. Tapi masalahnya, klub malam ini isinya bukan DJ dan lampu disko, tapi para penjahat kelas berat. Lantas bagaimana aksi polisi dalam upaya menyelamatkan anaknya? Mari kita simak bersama. Inilah alur cerita dari film. Film ini dimulai dengan dua orang bertopeng yang sedang mengejar sebuah van di jalan raya malam hari. Akhirnya mereka menabrakkan mobil SUV mereka ke arah van tersebut, hingga kendaraan itu menghantam pembatas jalan. Setelah benturan keras itu, kedua orang bertopeng keluar dari mobil dan memaksa pengemudi van turun. Saat mereka hendak mengambil tas dari bagasi belakang, tiba-tiba muncul sebuah mobil lain yang tidak mereka kenal. Pendatang baru itu ternyata bersenjata lengkap dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Terungkap bahwa dua orang bertopeng itu adalah Vincent dan Sean, petugas kepolisian yang sedang menjalankan penyamaran. Mereka membalas serangan dengan hati-hati dan berhasil melumpuhkan salah satu penyerang sebelum bantuan polisi mendekat. Let's get out of here. Go. Come on. Mendengar suara sirene yang semakin dekat, para penjahat yang tersisa memutuskan untuk kabur menggunakan mobil mereka. Sementara itu, Vincent dan Sean segera mengambil tas ransel dari dalam van dan melarikan diri sebelum tim lain tiba di lokasi. Di dalam kendaraan, Sean menemukan sesuatu yang mengejutkan. Isi tas tersebut ternyata adalah 25 kg serbuk terlarang bernilai jutaan dolar. Sean mulai khawatir karena kemungkinan besar para penjahat sudah mengetahui identitas Vincent. How much is in it? What the fuck you mean? Setelah kejadian itu, Vincent pulang ke rumah dan menemukan pesan dari istrinya yang meminta ia datang menjemput putra mereka. Diketahui bahwa Vincent, yang merupakan agen urusan internal, telah menyamar dalam jaringan kriminal besar selama 2 tahun terakhir. Rekannya, Sean, berhubungan langsung dengan para pelaku. Sementara sasaran utama Vincent adalah pemilik kasino, Stanley Rubino, dan pimpinan geng Rob Novak. Di sisi lain, muncul karakter baru bernama Agen Jennifer. Ia datang ke kantor polisi dengan wajah tampak lebam, namun tetap tenang. Rekan-rekannya terlihat heran, tetapi Jennifer memilih tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia hanya memberitahu seorang psikolog kepolisian bahwa ia sempat diserang saat mencoba menggagalkan aktivitas di sebuah pabrik narkotika. Walau banyak yang menyarankan agar ia beristirahat, Jennifer justru bersikeras ikut dalam penyelidikan sindikat baru yang sedang diburu polisi. Di sisi lain, seluruh departemen juga dikejutkan oleh kabar penembakan yang terjadi malam sebelumnya. Vincent yang mengetahui hal itu berhasil meyakinkan atasannya agar menyerahkan penyelidikan kepada dirinya dan Sean. Tak lama kemudian, keduanya tiba di lokasi kejadian. Di sanalah Vincent pertama kali bertemu dengan Jennifer dan mulai bekerja sama mengumpulkan bukti. Namun, ketegangan muncul karena keduanya memiliki cara berbeda dalam menangani kasus. Setelahnya, Vincent pergi ke rumah sakit untuk menjemput putranya, Thomas, yang baru selesai berlatih olahraga. Ia juga mengetahui bahwa mantan istrinya, Dana, kini sudah bertunangan dengan pria lain. Sejak Vincent sibuk dengan misinya, hubungan mereka semakin renggang dan Dana tidak mengetahui detail pekerjaan rahasia Vincent. Dalam upaya memperbaiki suasana, Vincent memberikan bunga kepada Dana, meski ia menolak ajakannya untuk berdamai. Vincent pun membawa Thomas pulang. Dalam perjalanan, ia mencoba berbicara dari hati ke hati, menjelaskan alasan mengapa dirinya jarang hadir di hidup sang anak, berharap Thomas bisa memahami meski belum tentu memaafkannya. Namun sebuah kejadian tak terduga di jalan raya tiba-tiba memutus percakapan mereka. Dua pria menghadang mobil Vincent, menusuk perutnya, lalu menculik Thomas. Tak lama kemudian, Vincent menerima telepon dari Gregor Rubino yang mengaku mengetahui soal pencurian barang miliknya. Rubino lalu memberikan ultimatum
Kembalikan barang bernilai tinggi yang diambil ke kasino Luxus dalam waktu 3 jam, atau hadapi murka Novak dan kroninya. Sementara itu, Jennifer terus menggali lebih dalam masa lalu dan rekam jejak Vincent. Dalam keadaan terluka, Vincent mencoba menghentikan pendarahan di toilet umum. Tak lama kemudian Sean muncul, namun langsung dihadang oleh Vincent yang marah besar, menuntut agar tas hasil curian dikembalikan karena nyawa putranya bergantung padanya. Saat itu Vincent mulai menyadari bahwa mereka mungkin telah menyerang pihak yang salah dan mulai curiga terhadap Sean. Sean bersumpah bahwa semua itu hanya kesalahan yang tidak disengaja dan berjanji akan segera memperbaikinya. You know that shit. I didn't. Hey, listen, you had one day with him. Hey, get the bag. Shit like that, man. Di tempat lain, Novak terlihat sedang menginterogasi sepupunya sendiri, yang ternyata seorang informan rahasia Dea dan salah satu korban dalam aksi pencurian sebelumnya. Dengan kejam, Novak menggantung sepupunya terbalik, menembaknya dengan peluru karet untuk menakutinya, lalu memerintahkan anak buahnya agar menyingkirkannya dari lingkaran mereka. Factor. DE ain't worse. Sorry. Ross, please. Di sisi lain, Rubino menyandra Thomas di ruangan terpisah, menunggu keputusan Vincent. Menjelang malam, Vincent datang ke kasino Rubino dengan membawa tas di tangannya. Dalam perjalanan, ia mendapat panggilan panik dari mantan istrinya, Dana, yang mencari putra mereka. Vincent menenangkan Dana dengan berbohong, mengatakan bahwa Thomas kabur setelah mereka bertengkar. Setibanya di kasino, Vincent menyembunyikan sebagian barang bukti di dalam kantong sampah dan menggantungkannya di langit-langit bilik toilet pria sebelum naik ke atas untuk menemui Rubino dan menegosiasikan pembebasan anaknya. Jennifer, yang semakin curiga dengan tindakan Vincent, datang ke kasino dan memutuskan untuk memeriksa sendiri. Ia mengikuti Vincent ke area toilet dan mulai mencari sesuatu yang mencurigakan. Seorang penjaga keamanan yang mengenalinya sebagai petugas federal memberitahu bahwa Vincent tampak berkeliling mencurigakan. Jennifer memeriksa setiap bilik dengan cermat, hingga akhirnya menemukan kantong berisi paket misterius tersembunyi di atas bilik. Ia segera menghubungi rekannya dan melaporkan temuannya, meyakinkan mereka bahwa Vincent kemungkinan terlibat dengan jaringan kriminal. Sementara itu, Vincent berusaha keras menegosiasikan kebebasan Thomas. Ia menawarkan sisa barang yang belum diserahkan, menjanjikan akan mengembalikannya sepenuhnya dalam waktu 10 menit setelah anaknya dilepaskan. Rubino memperingatkannya bahwa barang itu milik Novak, seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada dirinya sendiri. Meski menyadari risikonya, Rubino menyetujui kesepakatan itu dan memberinya waktu 10 menit untuk menepati janjinya. Where am I going? Di saat bersamaan, Jennifer membawa bungkusan yang ia temukan ke area loker wanita di spa untuk diamankan. Ketika Vincent kembali dan menyadari tas itu telah hilang, rasa panik pun langsung menyelimutinya. Ia mulai mencari ke segala arah, menyadari waktunya semakin menipis dan setiap langkah bisa menentukan hidup atau matinya sang putra. It's my father's wife. I need your help. Novak memasuki kasino di tengah kepanikan dan menekan Rubino agar segera menyerahkan kiriman kokain. Rubino mencoba menenangkan situasi dengan menyuruhnya menunggu 10 menit lagi dan menawarkan minuman. Namun Novak mulai berbicara dengan nada mengancam, menyebut bahwa ayahnya, seorang pemimpin organisasi besar, tidak akan tinggal diam. Sementara itu, petugas keamanan memeriksa rekaman CCTV untuk menemukan Vincent yang menyelinap melalui saluran udara dan akhirnya muncul di ruang cuci. Setelah mengganti pakaiannya agar tampak seperti tamu elit, ia masuk ke ruang penyimpanan dan menukar kokain yang hilang dengan kantong berisi gula. Vincent lalu menuju bar dan memerintahkan bartender untuk mengantarkan sebotol anggur ke kantor Rubino. Di saat yang sama, ia memperlihatkan kantong gula sebagai isyarat bahwa dirinya adalah seorang petugas yang menyamar. Ia menciptakan cerita palsu bahwa pihak berwenang sedang menuju ke tempat itu, menyarankan mereka agar menggunakan jalan keluar rahasia. Ketika pelayan datang membawa anggur, para penjahat salah sangka dan mengira ia seorang aparat. Novak segera pergi setelah merasa cukup dengan informasi yang diterimanya. Rubino pun melepaskan Thomas dan meminta Vincent meninggalkan tempat itu.
Namun ketika Novak memeriksa isi kantong, ia menemukan hanya gula, membuatnya mengirim para pengikutnya kembali ke kasino. Thomas akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, dan mereka mencoba melarikan diri. Di sisi lain, Novak marah besar kepada Rubino karena menerima barang palsu. Rubino, yang masih yakin pria bersamanya adalah Thomas, menjanjikan akan mendapatkan kiriman yang asli. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk mencari Thomas. Just give me some time. Don't worry about it. Come on, let's go this way. Luka Vincent mulai terbuka lagi saat ia bersembunyi bersama putranya. Dalam kesakitan, ia mengaku kepada Thomas bahwa dirinya pernah terlibat dalam perdagangan gelap berskala besar. Tak lama kemudian, salah satu orang Rubino menemukan mereka, memicu perkelahian sengit di dapur. Thomas yang panik ikut melawan, berusaha melindungi ayahnya. Vincent berhasil melumpuhkan lawannya hingga terlempar keluar jendela dan jatuh ke sebuah ruangan lain. Sementara itu, Novak memberi perintah agar siapapun yang berhasil membawa Thomas dan Vincent kepadanya akan diberi imbalan besar. Anak buah Novak akhirnya menemukan Thomas di lantai dansa ketika mereka berdua hampir lolos dari klub. Novak menekan Rubino dengan ancaman serius jika ia gagal mengembalikan kiriman yang hilang. Di sisi lain, Jennifer dan timnya mencoba mengambil alih kendali kasino untuk membantu Vincent, tetapi usahanya belum membuahkan hasil. Rekan Jennifer menyarankan untuk menunda pencarian hingga pagi. Agar tidak menarik perhatian, Vincent menyamar sebagai staf hotel. Namun penyamarannya terbongkar ketika Jennifer melihatnya dan langsung mengejar. Pengejaran mereka berlangsung hingga ke kamar hotel, di mana terjadi pertarungan singkat. You thought you were busting the captain. Wife, my kid, they don't know about it. For the Norex. Vincent akhirnya berhasil memborgol Jennifer ke tempat tidur dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah petugas rahasia yang telah bekerja secara tersembunyi selama 2 tahun terakhir. Misi rahasia ini memaksanya menjaga jarak dari orang-orang terdekat. Namun hal itu justru berujung pada penculikan putranya. Dalam adegan lain, Rubino dan seorang anak buahnya memberikan Thomas seekor hewan kecil, tetapi mereka lupa menutup pintu dengan benar sebelum pergi. Kelalaian itu membuat Thomas berhasil keluar ruangan dan mencuri ponsel Rubino. Jennifer kemudian menemukan lokasi tempat narkoba disembunyikan, memaksa Vincent menuju area locker. Di sisi lain, ia berhasil lolos dan memberitahu temannya, Denison, tentang keberadaan Vincent. Upaya Vincent mencari tas tersebut sia-sia karena tas itu sudah menghilang. Denison tanpa sengaja menemukannya, memicu pertengkaran dengan Vincent. Setelah perkelahian panjang, Vincent berhasil melumpuhkan Denison di kolam air panas, namun tetap memastikan rekannya itu selamat sebelum pingsan. Sementara itu, Thomas memakai ponsel curian untuk memberitahu Vincent posisi keberadaannya. Sean segera datang ke kasino setelah menerima permintaan bantuan dari Vincent. Namun, kemunculan seorang anak buah membuat mereka terlibat baku tembak yang menegangkan. You gotta run. Stay with me, Sean. Stay with me, Sean. Di waktu bersamaan, Dina, mantan istri Vincent, keluar dari rumah sakit dan menuju kasino karena firasat buruk. Saat memeriksa ponsel, Sean Vincent menemukan pesan dari Denison. Rupanya Denison bekerja sama dengan Novik dan telah melapor bahwa seluruh kiriman telah lenyap, memberi kesan bahwa Vincent menyimpan rahasia besar. Denison dan Jennifer kemudian menemukan tubuh Sean yang tak bernyawa. Denison menyerang Sean ketika Jennifer memanggil bantuan. Setelah mengetahui bahwa Sean menjalani kehidupan ganda sebagai petugas dan informan, Denison lalu mengatakan pada Jennifer bahwa ia akan menyambut pasukan bantuan. Namun tujuannya sebenarnya adalah menghadiri pertemuan rahasia dengan Novik di sebuah lift. Di sana terungkap bahwa Denison telah membayar agen lain untuk menjaga kelangsungan operasi Novik. Novik yang sudah memperkirakan kedatangan polisi menegurnya karena tidak menepati janji. Denison membalas dengan tenang, menyatakan bahwa ia menyimpan seluruh catatan pribadi milik Novik beserta keluarganya, memperingatkan bahwa jika sesuatu terjadi padanya,
operasi besar mereka di Vegas akan hancur total. I think you're gonna... Di adegan berikutnya, Vincent membuat keonaran di klub malam dan terlibat bentrokan dengan anak buah Rubino. Ia memecahkan botol sampahnya dan menyingkirkan para lawan sebelum melarikan diri bersama Thomas. Mereka menguasai sebuah mobil sport pajangan dan kabur di bawah serangan orang-orang Novick, Jennifer, Dennison, dan beberapa petugas lain berhasil menggagalkan upaya Rubino untuk meloloskan diri. Vincent dan Thomas kemudian berlari menuju area parkir, dikejar oleh kelompok Novick. Vincent turun dari mobil dan menyuruh putranya terus melaju. Sementara ia menghadapi para pengejar sendirian. Tak lama Novick mulai memenuhi garasi dengan gas air mata untuk memaksa mereka keluar. Saat salah satu anak buah mendekati Thomas, Vincent segera turun tangan dan terlibat baku hantam sengit. Lukanya makin parah, membuatnya terjatuh ke lantai. Ketika sang penyerang bersiap menghabisinya, Thomas mengambil kendali SUV dan menabrak pria itu hingga terpental. Seorang anak buah lain hendak menembak Vincent dan Thomas. Tetapi Dana muncul tepat waktu dan menembaknya dengan pistol yang berhasil ia rebut. Tak lama Novick maju sambil melepaskan rentetan tembakan dari senjata otomatisnya. Vincent muncul dari balik mobil, mencoba berbicara dengan Novick, namun satu peluru menembus dadanya. Ia jatuh berlutut, menahan sakit, lalu membalas tembakan hingga mengenai Novick dan menjatuhkannya untuk selamanya. Nope. I'm coming out. I can take you. Come on, hurry up. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Vincent menelepon Jennifer dan memberitahunya tentang pelanggaran yang dilakukan Dennison. Bersama bukti tersebut, Jennifer mencoba menghadapi Dennison, namun Dennison bereaksi lebih cepat, menarik pistol dan menembak Jennifer terlebih dahulu. Ia lalu menyingkirkan Rubino dan sopirnya, membuat mobil kehilangan kendali hingga terguling dalam tabrakan keras. Keep driving. Keep driving. Requesting immediate help. Beberapa saat kemudian, petugas penegak hukum datang ke lokasi. Dennison menyusun cerita palsu, menuduh Rubino sebagai dalang serangan terhadap Jennifer. Namun wanita yang terluka itu berhasil keluar dari mobil yang rusak dan memberi isyarat agar petugas segera menangkap Dennison. Officer, easy now. Be careful. Grab my gun. Jennifer dan Vincent langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dina dan Thomas menunggu di sisi tempat tidur saat Vincent akhirnya siuman. Jennifer datang menghampiri dan Vincent memuji kerja kerasnya yang luar biasa dalam menyelesaikan kasus tersebut. Come on, honey, we're almost there. That's today. Sementara itu, tim forensik bergerak cepat menuju garasi tempat Novick dan pasukannya tewas. Di antara reruntuhan, ponsel milik Novick berdering. Telepon itu diangkat oleh seorang agen DEA yang tengah menyamar di bawah organisasi tersebut. Ia berbicara dengan ayah. Novick di ujung telepon menjelaskan seluruh kejadian dan dengan nada tenang memberitahu bahwa putranya telah tewas dalam operasi itu. It's Anderson, sir.